Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa pada kesempatan siang hari ini untuk lanjut mata kuliah perkuliahan manajemen operasi dan juga dengan mata kuliah proses manufaktur. Namun yang lebih diutamakan untuk mata kuliah manajemen operasi. Terima kasih kepada Mas Restu atau Bapak Restu atas ketersediaannya kembali untuk menjadi pemateri kita. Jadi untuk dosen tamu industri, untuk Mas Restu itu nanti 3 kali, jadi masih ada 1 kali lagi di minggu depan, seperti itu. Untuk pembahasan siang hari ini kita akan membahas mengenai Master Production Schedule atau MPS, seperti itu. Apa itu MPS? Nanti Mas Restu akan menjelaskan itu lebih detail. Jadi dan begitu juga aplikasinya, aplikasi di industri atau di perusahaan itu seperti apa, seperti itu. Jadi mohon untuk diperhatikan dan ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbaik seperti minggu lalu juga akan mendapatkan bingkisan dari prodi seperti itu. Jadi silakan diperhatikan dan disimak untuk materinya. Semoga bermanfaat dan digali ilmu sebanyak-banyaknya. Saya serahkan ke Mas Restu. Oke, sambil ditunggu ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anis dan rekan-rekan mahasiswa dari se-Indonesia, tetap se-Indonesia nih Bu Anis ya? Ya Pak. Masih tetap se-Indonesia insya Allah. Masih tetap se-Indonesia. Oke, terima kasih kesempatannya ini kita bertemu yang kedua kalinya setelah kemarin kita sedikit membahas terkait supply chain dan inventory control. Dan sekarang saya ingin sharing sebenarnya, sharing mengenai MPS atau Master Production Schedule. Mungkin untuk lebih memaksimalkan waktu, saya akan langsung share screen gitu ya. Tapi kayaknya belum di enable ini Bu Anis. Oke, baik, sudah masuk. Oke, saya izin sebentar ya, 5 menit. Ya maaf, tadi saya sambil ada pertanyaan urgent. Sudah tampil di layar ya, rekan-rekan mahasiswa Bu Anis ya. Oke, saya akan menyampaikan terkait MPS atau Master Production Schedule. Nah, ini kemarin teman-teman masih ada yang ingat ya ketika saya sampaikan flow atau gambaran besar mengenai supply chain. Nah, gambaran besarnya mungkin untuk merefresh kembali pertemuan kita sebelumnya ya yang sudah
saya sharing pada saat minggu lalu itu mengenai flow atau aliran proses di supply chain management atau manajemen rantai pasok. Yang pertama, ini terkait demand management. Nah, kenapa di sini saya lingkari demand management ya? Karena MPS atau Master Production Schedule ini masuk di dalam manajemen permintaan. Jadi nanti macam-macam demand management itu suatu basic di supply chain yang paling enggak kalau teman-teman mau menguasai supply chain ya otomatis harus menguasai minimal 7 ini. Ada demand management, kemudian supplier qualification, supplier negotiation atau negosiasi ya, kualifikasi supplier. Biasanya kualifikasi supplier ini adalah memetakan supplier yang strategis, yang kritikal, kemudian yang simple gitu ya. Kemudian yang tahap 3 ini supplier negotiation, bagaimana kita melakukan negosiasi ke supplier atau otomatis pada saat kita negosiasi ke supplier, tentunya negosiasi itu harus menguntungkan untuk pihak kita gitu ya. Kemudian flow yang selanjutnya yaitu sourcing, procurement, and contract management. Ini terkait dengan pengadaan bisa pengadaan barang, pengadaan jasa, dan pengadaan lain yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Kemudian yang kelima, logistik and inventory control yang sudah pada saat pertemuan yang lalu kita sudah bahas, kita kupas ya. Nanti untuk lebih mendalam lagi, kalau mencari referensi-referensi atau praktis-praktis yang ada di perusahaan, ya otomatis harus banyak menggali, karena sekarang itu sudah sangat mudah ya mencari ilmu atau mencari informasi, mencari praktis-praktis aplikasi atau teori yang ada di perusahaan-perusahaan dengan adanya YouTube itu ya. YouTube itu bukan hanya skala nasional tapi juga skala internasional. Di situ banyak, tinggal kita mau atau enggak aja mencari informasi supaya kita memiliki pengkayaan ilmu atau memiliki wawasan yang lebih luas, sehingga ketika ada updating terkait, karena ini kan ilmu ya, ilmu itu pasti selalu update, selalu dinamis, menyesuaikan dengan keadaan, tentu akan ada modifikasi-modifikasi yang harus dilakukan, dan antar perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya otomatis berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian terkait invoicing dan rekonsiliasi and payment yang terkait pembayaran ketika kita sudah menerima barang atau menerima jasa yang sudah kita lakukan proses pengadaannya, otomatis ya di situ ada namanya proses invoicing ya, kita akan melakukan pembayaran kepada supplier. Nah, kemudian supplier performance monitoring ini akan berkaitan secara erat dengan supplier qualification. Jadi ketika supplier itu memiliki kinerja atau performance yang baik, selalu tepat waktu misalnya ya, dan speknya selalu tepat yang seperti yang kita minta, otomatis nilai performance-nya harusnya tinggi dibandingkan dengan supplier yang kurang tepat waktu atau bahkan ada one prestasi dalam pemenuhan barang atau jasa. Nah, ini 7 alur atau flow ini paling enggak diketahui oleh teman-teman mahasiswa, sehingga ketika diminta di perusahaannya, apalagi di manajemen operasi ya, itu ya induknya itu ya supply chain management, supaya bagaimana rantai pasok yang ada di perusahaannya nantinya, atau yang sekarang, siapa tahu di sekarang sudah ada yang punya perusahaan sendiri gitu ya, itu supply chain manajemennya yang efektif, efisien, dan memiliki kinerja yang baik. Nah, kita akan pelajari yang terkait
poin 1 terkait demand management. Nanti kalau di sela-sela saya menjelaskan ketika supaya nggak lupa gitu ya, ketika ada yang kurang jelas atau pertanyaan silahkan aja. Nanti langsung open mic aja. Kita diskusi bersama. Oke. Nah, sebenarnya kenapa masuk di demand management? Demand management ini terdapat 3 aktivitas. Yang pertama ya kita lihat bagian yang di sebelah kiri. Itu aktivitasnya ada forecasting, kemudian ada DRP, Distribution Requirement Planning. Nah, dari forecasting dan requirement planning untuk distribution ini, kita melakukan demand management. Kita memanage supaya peramalan kita dan permintaan itu bisa kita penuhi dan tidak terlalu melenceng jauh gitu ya dari perkiraan kita. Nah, selanjutnya di situ yang di tengah ini MPS Master Production Scheduling itu adalah merupakan proses yang inputannya adalah SNOP. SNOP itu Sales and Operation Planning atau Production Plan. Nah, kalau implementasi, kalau ditanya di perusahaan saya bekerja saat ini, ya di Pupuk Kaltim ini kami melakukan SNOP itu bahkan bukan hanya di perusahaan, tapi dengan induk perusahaan, yaitu PT Pupuk Indonesia. Jadi SNOP ini adalah agenda rutin ya supaya kita memiliki bargaining power yang cukup besar. Kalau mungkin di lingkup PKT sudah besar gitu ya, harapannya ketika diangkat di level di induk ya di Pupuk Indonesia itu kan otomatis forecasting dan DRP-nya itu akan semakin besar karena di situ ada banyak keterlibatan kurang lebih 9 perusahaan anak dari Pupuk Indonesia yang dijadikan satu SNOP-nya. Nah, di situ menjadi bargaining bagi kami untuk mendapatkan supplier yang baik ya. Otomatis kan kita simpelnya gini, ketika kita mau memproduksi atau kita punya usaha misalnya clothing gitu ya, clothing jersey atau clothing kaos distro gitu. Ketika kita ada permintaan 1 atau 2 baju dibandingkan dengan permintaan yang 1.000 atau 2.000, otomatis kita kan juga akan lebih semangat untuk memenuhi orderan yang 1.000 atau 2.000 itu kan ya. Walaupun kalau dilihat dari marginnya, ya marginnya itu otomatis kalau margin per piecesnya, per buahnya itu ya mungkin lebih kecil yang kuantumnya besar, tapi faktor pengalinya itu yang membuat kita menjadi semangat. Nah, itu sama seperti di perusahaan. Ketika di Pupuk Kaltim contohnya ya ingin melakukan SNOP terkait produknya, terkait pupuknya gitu ya. Kita merencanakan dari sisi salesnya dulu, akan dikumpulkan dari penjualan atau dari marketing pupuk yang ada di daerah-daerah itu dikumpulkan informasinya berapa sih kebutuhannya gitu ya di daerah-daerah yang sudah pasti sudah ada konsumennya gitu. Nah, itu dihitung, ditotal gitu ya, dipertimbangkan, kemudian di situ direncanakan dari sisi operation planning-nya, dari sisi production plan-nya gitu ya. Itu sanggup nggak pabrik kita bisa memenuhi kebutuhan marketing misalnya 5.000 ton untuk bulan depan, bisa nggak gitu. Kalau bisa, berarti itu sudah menjadi suatu komitmen antara sales dan operation planning. Jadi satu komitmen, satu notulensi gitu ya. Dan itu udah menjadi kesepakatan bersama yang akan menjadi target kita dalam melakukan penjualan maupun melakukan proses produksi. Tentu nanti di tengah-tengah pada saat produksi itu kan namanya juga planning ya. Pasti ada kendala, misalnya ada peralatan yang rusak, ya pabriknya ada item-item atau material yang harus diganti. Yaitu tapi acuannya tetap di SNOP ini. Dari SNOP ini kemudian diturunkan lagi menjadi master scheduling.
akan dibagi-bagi. Ibaratnya dibuat dari kue besar dijadikan kue-kue kecil supaya nanti pada saat produksi itu memang rinci gitu ya. Rinci dari sisi purchasing atau dari sisi pengadaannya itu tepat gitu ya. Contohnya misalnya 2000 ton, ingin memproduksi 2000 ton pupuk gitu ya. Nah, itu misalnya membutuhkan bahan baku DAP misalnya 1000, kemudian MOP 1000, HCl 1000. Nah, itu sudah mulai diproses pengadaan bahan bakunya supaya pada saat di schedule misalnya di tanggal sekian harus ada sudah mulai proses produksi, misalnya per tanggal 2 bulan depan harus sudah mulai produksi. Nah, itu tepat waktu purchasing akan menarik mundur. Berarti saya biasanya memiliki lead time misalnya untuk melakukan proses pengadaan sekitar 1 bulan, berarti pada bulan month ya atau bulan -1 lah istilahnya, itu sudah harus sudah ada pemenangnya. Nah, kemudian di situ juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi terkait MPS. Kalau terkait SNOP itu resource planning-nya. Resource planning itu macam-macam ya. Dari sumber daya SDM-nya, dari produksinya, bahan bakunya gitu ya. Atau dari gas alamnya itu juga termasuk. Nah, kalau untuk MPS-nya ini yang mempengaruhi ini road capacity planning. Ini atau disebut biar simple RCCP. Nah, nanti kita juga akan bahas ini karena ini berkaitan erat dengan MPS. Kemudian akan diturunkan lagi menjadi MRP yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Material requirement planning, atau yang mempengaruhi dari MRP ini adalah capacity requirement planning atau CRP. Nah, itu gambaran besarnya atau hubungan antara MPS dengan demand management. Nanti menjadi garis besar menjadi supply chain management gitu ya. Memang ini suatu hal yang lebih detail lagi kita pelajari. Kemudian untuk yang tambahan yang mempengaruhi MPS itu atau Master Production Schedule itu ada di bagian sebelah kanan yang sudah kita pelajari juga, yaitu inventory. Nah, inventory ini mempengaruhi juga terkait dengan MPS karena MPS ini kan berkaitan dengan forecast dan berkaitan dengan MRP. Nanti akan kita singgung sedikit terkait yang bill of material juga karena ini yang cukup banyak mempengaruhi cukup besar di MRP maupun MPS. Fungsinya inventory status itu yang sudah kita pelajari, ya otomatis kita harus menghitung juga misalnya kita mau menjual bulan depan di 2000, tadi di SNOP sudah kita sepakati 2000, kuantum 2000 kita akan melakukan penjualan 2000 ton misalnya gitu ya. Nah, kita harus melihat juga dong inventory kita itu sekarang berapa gitu kan nggak mungkin namanya pabrik itu kan berhenti operasi begitu tercapai 2000 langsung stop gitu, nggak produksi, nggak mungkin. Situ pada saat tetap beroperasi tapi penjualannya sudah maksimal gitu ya, nah itu akan masuk di gudang atau di warehouse atau nah itu inventory control kita. Ketika ada permintaan kita bisa atau di situ menjadi safety stock kita gitu ya. Ketika ada permintaan yang harus segera dipenuhi. Nah, itu fungsinya di inventory. Kemudian ada forecast and order, tadi sudah saya sampaikan terkait peramalan gitu ya. Shop order and pick list. Nah, kita ini istilahnya melakukan sederhananya itu melakukan list. Ya. List kapan misalnya 2000 ton ini akan dikirimkan kemana aja. Nah, kita bikin list misalnya ke Surabaya 100 ton, ke Manado 100 ton, dan sebagainya. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini kita masuk langsung ke Master Production Schedule. Nah, sebenarnya Master Production Schedule itu apa? Master Production Schedule itu adalah salah satu pembentuk hubungan atau relationship antara perencanaan produksi dengan apa yang sebenarnya lagi dibuat atau lagi diproduksi gitu ya. Intinya itu antara perencanaan dengan yang aktual, antara perspektif dengan realisasi. Itu introduction terkait Master Production Schedule. Selain itu, Master Production Schedule juga sebagai dasar sebenarnya untuk menghitung kapasitas dan sumber daya kita. Sudah saya sampaikan tadi, kita juga ya ada yang namanya istilahnya apa, introspeksi lah. Introspeksi, kita menilai diri kita. Jangan sampai pada saat marketingnya sudah lari kenceng gitu ya, marketingnya lari kenceng, dapat orderan nih sampai misalnya 5.000 ton, padahal kapasitas produksi kita hanya 2.000. Nah, itu kita harus menilai dulu terlebih dahulu. Menilai, kemudian 3.000 sisanya ini mau kita dapatkan dari mana? Nah, sumber dayanya ini dari mana? Bisa kita subkontrak, misalnya kalau memang PKT misalnya sangkutnya 2.000, otomatis akan ada yang namanya konsinyasi. Konsinyasi dengan anak perusahaan pupuk yang lain, ya di bawah Pupuk Indonesia. Di bawah Pupuk Indonesia untuk memenuhi target penjualan yang ada. Tentu saja dengan spek yang harus sama. Jangan sampai nanti karena subkontrak kita malah nggak mengontrol kualitas produk kita. Nanti akhirnya dampaknya akan panjang, yaitu timbul komplain atau tingkat penjualan menurun karena konsumen pindah ke produk yang lain. Gitu. Itu sebagai dasar kita untuk menghitung kapasitas kita atau kapasitas perusahaan kita. Kemudian ini salah satu inputan ya, MPS ini salah satu inputan untuk kebutuhan material. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu sebagai schedule MPS dan BOM atau Bill of Material, komponen-komponen berapa yang sebenarnya kita produksi, gitu ya. Mana yang harus kita produksi, mana yang bisa kita produksi. Kalau yang nggak bisa kita produksi atau kita nggak sempat produksi, otomatis kita subkon bisa, atau melakukan pembelian di luar, misalnya ada ya boleh, kan nggak salah ya. Misalnya contohnya dari misalnya pupuk itu kita nggak mencapai nih target untuk memenuhi produksi untuk kita jual, ya ternyata di luar ada yang menjual pupuk, asalkan itu speknya sama, ya kita bisa melakukan subkon dengan yang ada di luar itu. Kita beli pupuknya mereka. Ya, contohnya tadi konsinyasi dengan anak perusahaan pupuk yang lain. Kemudian dengan MPS ini bisa memberikan prioritas item pada manufaktur. Jadi item mana yang misalnya ada item yang kritikal gitu ya. Nah, itu kita bisa mengukur di situ. Ketika ada yang kritikal, apa yang harus kita lakukan sehingga proses produksi itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Selanjutnya saya sampaikan mengenai fungsi dari MPS. Ya, MPS ini kan memberikan perencanaan, merencanakan produk yang akan diproduksi dalam jumlahnya, speknya, kemudian akan berapa lama periode perencanaannya. Nah, dari situ kita akan menggali lebih dalam sebenarnya tujuannya apa sih, ya. MPS ini tujuannya apa? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar atau ada yang belum pernah mendengar. Ini perlu tahu tujuannya. Yang pertama, menyediakan atau memberikan input
kepada sistem MRP. Nanti proses selanjutnya adalah MRP yang sesuai bagian yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian menjadwalkan pesanan-pesanan produksi dan pembelian. Ya, menjadwalkan ketika ada pesanan produksi atau rencana pembelian, ya kita jadwalkan secara serinci mungkin. Kalau bisa per hari, per jam gitu ya. Kita jadwalkan. Kenapa harus rinci? Supaya ketika ada yang meleset sedikit, kita langsung bisa melakukan antisipasi supaya proses produksi itu tetap on track gitu ya, tetap jalan sesuai dengan timeline-nya. Otomatis ya di situ akan ada yang namanya praktek itu akan ada kendala-kendala. Tapi dengan adanya perencanaan yang baik, yang rinci gitu ya, itu kita bisa mengejar. Misalnya ada proses A yang agak terlambat, kita bisa atau tidak ini mengejar pada saat proses selanjutnya. Otomatis kalau ada yang terlambat, proses selanjutnya harus bisa lebih cepat supaya tetap on the track, terutama dari sisi waktunya. Kemudian memberikan landasan atau dasar untuk penentuan kebutuhan sumber daya dan kapasitas yang sudah saya sampaikan tadi, dan memberikan landasan untuk delivery promise gitu ya. Maksudnya gini, delivery promise itu janji kita kepada customer. Biasanya kan ada ya, ketika kita berkontrak dalam jumlah yang besar gitu ya. Dalam jumlah yang besar, kita ini akan dari sisi marketing biasanya akan memberikan delivery promise. Misalnya contohnya ketika pembeli menanyakan, ini saya memiliki kebutuhan nih di bulan ini 1.000, bulan depan 2.000. Nah, biasanya marketing itu akan menyampaikan, oke Pak, saya bisa penuhi maksimal di tanggal 20 setiap bulan. Nah, itu adalah salah satu delivery promise. Tanggal atau waktu untuk kita memberikan kepastian atau memberikan gambaran kepada pembeli supaya mereka juga akan menilai gitu ya, kira-kira kalau delivery-nya atau pengirimannya tiba di tempat kami tanggal sekian ini masih normal atau akan mengganggu operasional mereka gitu ya. Nah, ini kalau misalnya untuk pupuk ya customer-nya kebanyakan ya perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan pertanian, yang mana kalau misalnya terlambat dari waktu pemupukan gitu ya, otomatis panennya juga akan terlambat. Nah, itu kira-kira mempengaruhi atau enggak. Biasanya delivery promise-nya akan ada negotiable juga ya. Contohnya misalnya saya tidak bisa nih kalau misalnya tanggal 20 saya udah melewati masa pemupukan kami. Jadi maksimal bisa nggak di tanggal 10 gitu ya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan atau menjadi catatan bagi marketing supaya melakukan evaluasi ulang dari sisi SNOP-nya gitu ya. Oke, Mas Aji Dwi Antono, nanti saya share nih materinya. Yang materi sebelumnya sudah saya share ke Bu Anis. Mungkin ini akan saya share juga materinya supaya bisa di review kembali nanti ya. Saya lanjutkan ya. Nah, tadi sampai di delivery promise atau janji penyerahan produk gitu ya. Ketika itu negotiable dari sisi marketing sudah menjadi catatan, itu akan dibawa biasanya ke dalam rapat, kalau di kami itu rapat SNOP tadi. Ya, matching up antara marketing dan produksi, istilahnya gitu. Bisa nggak, ini ada konsumen yang minta nggak mau delivery-nya di tanggal 20, maunya tanggal 10. Produksi bisa nggak melakukan proses produksi sebelum tanggal 10 gitu. Misalnya tanggal 5 gitu ya, sehingga ada allowance 5 hari untuk waktu ekspedisi. Ya, misalnya beda daerah atau beda lokasi gitu. Itu harus diperhitungkan, jangan sampai delivery promise ini terlalu tinggi dari marketing juga, karena untuk mendapatkan penjualan yang banyak gitu ya, tidak menghitung kapasitas produksi dari perusahaan. Akhirnya nanti semuanya istilahnya ya kacau balau gitu ya.
dari sisi produksinya sudah menggenjot produksi semaksimal mungkin, ternyata tetap nggak tercapai nih delivery promise-nya. Nah itu kalau bisa diantisipasi di awal. Kalau memang produksinya nggak bisa, dilakukan langkah-langkah yang bisa siapa tahu bisa dinegosiasikan ulang gitu ya dengan pembelinya. Kemudian MPS ini sebenarnya di mana sih bisa diterapkan? Apakah cuma di proses produksi? Enggak. Jadi di semua perusahaan yang intinya ada manufakturnya gitu ya, ada pabriknya, itu MPS ini bisa diterapkan. Makanya ini fungsinya sangat besar kalau bisa dipelajari lebih dalam. Otomatis ya namanya mempelajari lebih dalam itu ya nggak mungkin bisa dalam sekali pertemuan, misalnya ini durasinya 2 jam terus langsung expert gitu, nggak bisa. Bahkan kalau mau expert di bidang SCM itu ya ada sertifikasinya gitu, dan sertifikasinya juga lumayan bikin pusing lah istilahnya. Karena ini sertifikasinya setahu saya kalau SCM ini di Indonesia belum ada. Jadi masih yang Apex itu di luar negeri setahu saya. Kemudian, nah ini kalau mau jadi master di bidang MPS nih, apa saja sih yang harus kita persiapkan dari diri kita gitu ya. Yang pertama, dari resource-nya kita harus mengetahui material atau material manajemen lah istilahnya, MM gitu ya. Minimal di buku material manajemen itu kita bisa kuasai. Kemudian kita juga kalau bisa menguasai yang namanya capacity itu ya dari sisi overtime, regular time, subcontracting, kontrak tadi ya, itu kita harus bisa memanage kapan misalnya sudah se-level manajemen gitu ya, di top level manajemen di suatu perusahaan. Jadi harus bisa tahu kapan kita bisa melakukan instruksi untuk overtime gitu ya, untuk contohnya untuk mengejar produksi sehingga penjualan bisa tercapai, atau cukup di regular time aja dengan waktu jam kerja normal kita bisa penuhi. Otomatis kalau mau ekspansi ya antara dua, ya mau overtime atau menambah pabrik atau menambah kapasitas produksi di perusahaannya, atau malah mau subkontrak ya. Untuk menambah kapasitas ini bisa subkontrak, jadi kita mensyaratkan spesifikasi yang akan kita jual gitu ya, kemudian kita subkontrakkan ke perusahaan sejenis. Nah di situ biasanya ada kontrak kerja sama subkontrak ya. Untuk menunjang itu ya kita juga membutuhkan yang namanya demand forecast atau peramalan terkait permintaan. Ya kita harus juga bisa, kalau aplikasinya forecasting itu ya macam-macam ya, tergantung kita sendiri nyamannya pakai aplikasi apa gitu. Biasanya ini dari historical data atau dari tren dunia, misalnya dunia saat ini misalnya dari sisi pangan misalnya lagi tinggi demand-nya, itu biasanya akan mempengaruhi forecast atau peramalan kebutuhan pupuk. Jadi forecast itu juga suatu ilmu yang kalau dipelajari juga cukup dinamis. Kemudian customer order, kita harus mengetahui juga tipikal customer kita itu yang melakukan order itu seperti apa, dan ordernya itu sendiri apakah variatif atau yang sudah kita buat sejauh ini sudah memenuhi atau bagaimana. Kemudian kita harus menguasai yang namanya safety stock yang terkait dengan warehouse management. Kemudian order dari final product warehouse. Kemudian untuk memproses suatu perencanaan yang baik,
Yang minimal kita harus memiliki beberapa informasi yang ini informasi minimal ya. Jadi kalau ada informasi yang selain yang ada di sini gitu ya, itu ya nggak apa-apa menjadi pertimbangan kita sehingga perencanaan kita itu adalah perencanaan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang pertama mengenai production plan data atau data produksi historis dari data produksi di perusahaan. Misalnya dalam beberapa bulan terakhir produksinya agak seret atau lagi tinggi-tingginya. Nah, itu minimal kita pegang datanya. Kemudian dari sisi forecast atau dari sisi peramalan, di situ kita memiliki kapasitas atau memiliki keahlian dalam melakukan forecasting, dalam melakukan peramalan. Sehingga ketika orang itu sudah disebut ahli forecasting ya, atau ahli peramalan, biasanya dalam melakukan perencanaan itu akan tepat kurang lebih 95% ketepatannya. Jadi semakin dia expert, harusnya deviasinya semakin kecil atau tingkat melesetnya itu semakin kecil. Ya, ini based on data, tapi ya meramalnya bukan meramal dukun gitu ya. Meramalnya meramal based on data, based on bisa history, bisa tren dunia, bisa tren nasional gitu ya. Bukan ujuk-ujuk minta wangsit, ketemu wangsit, habis sholat atau habis apa gitu, saya dapat wangsit. Saya meramalkan produksi kita atau penjualan kita bisa tembus di angka 5.000. Itu namanya impian gitu ya. Bukan forecasting, bukan peramalan. Nah, atau datang ke dukun, nah itu lebih salah lagi. Jadi yang disebut sama-sama meramal, tapi ini meramalnya based on data, gitu ya, forecasting. Jadi jangan sampai salah persepsi, nanti malah karena disebut forecast, peramalan, malah belajar jadi dukun, gitu ya. Kemudian aktual customer order. Ini agak tipe ya, kurang S. Nah, dari order atau biasanya dari marketing ya, aktualnya berapa yang sudah benar-benar bisa dipegang pembelinya, maksudnya yang komitmen dengan kita. Itu yang disebut dengan aktual customer. Kalau yang baru direncanakan, misalnya, saya akan melakukan pendekatan ke perusahaan A, gitu ya. Itu belum deal, ya belum tahu nanti ketika datang itu diterima atau enggak, atau bahkan ketika datang itu ada orangnya atau enggak, gitu ya. Itu belum aktual. Yang aktual itu ya benar-benar dia sudah komit mau melakukan order gitu ya, atau melakukan pembelian sejumlah berapa unit atau berapa ton tergantung satuannya gitu ya. Itu aktual customer. Kemudian inventory level. Kita juga membutuhkan informasi terkait level inventory yang ada di warehouse kita. Ya, stoknya ada berapa, yang saat ini yang belum terjual berapa ya. Kalau bisa kita bisa terapkan yang namanya first in first out. Apalagi kalau untuk barang-barang atau untuk hasil produksi berupa makanan atau barang yang mudah rusak atau mudah tercemar. Kalau bisa ya sesegera mungkin, kalau udah ini ya segera di-out-kan, jangan sampai malah yang sudah masuk duluan karena ditaruh di paling dalam susah menjangkaunya, akhirnya yang dekat gudang aja yang dikeluarkan, dekat pintu gudang aja yang dikeluarkan. Itu jangan sampai. Nah, itu nanti nggak sadar malah yang pertama kali masuk barangnya sudah rusak. Nah, itu menjadi losses bagi perusahaan. Karena apa? Karena nggak bisa dijual, apalagi di situ nggak bisa di-recycle barangnya, atau nggak bisa di renewable, atau nggak bisa di-repair. Nah, itu akan menjadi losses yang cukup besar gitu ya. Sedangkan untuk barang-barang yang sudah misalnya udah nggak bisa tidak layak jual, kalau di-repair atau di recycle, itu aja merupakan losses bagi perusahaan karena harus double handling lah istilahnya, double job. Apalagi yang nggak bisa di repair,
Nah, itu akan lossesnya akan jauh lebih besar bagi perusahaan. Kemudian yang kelima mengenai constraint capacity ini kapasitas yang menjadi batasan untuk produksi. Contohnya kalau barang ini kita karena pabriknya cuma satu, kita cuma bisa memproduksi maksimal berapa. Nah, itu merupakan constraint atau merupakan batasan bagi perusahaan. Oke. Nah, ini aktivitas dalam melakukan MPS atau Master Production Schedule. Ya, dari inputan tadi yang sudah saya sampaikan, ya, antara lain data permintaan, inventory, ya, perencanaan agregat, data perencanaan, atau ya bisa disebut juga forecasting gitu ya. Kemudian itu akan masuk yang namanya proses penjadwalan. Dari inputan itu akan menjadi sumber, sehingga ketika kita menjadwalkan suatu proses, nah, inputan ini sudah masuk kita sebagai pertimbangan kita dalam menjadwalkan. Nah, nanti RCCP ini juga menjadi satu yang mempengaruhi, misalnya ada item-item atau material-material kritis di situ ya, sehingga outputan MPS kita ini bisa optimal. Contoh output dari MPS. Oke, selanjutnya ini salah satu contoh mengenai, tadi mungkin ada yang belum tahu ya terkait yang ini, saya kembali ke sini, ada yang belum tahu terkait aggregate planning atau data perencanaan atau terkait inventory ya. Saya ulang aja, kalau misalnya inventory ini biasanya sebelum kita masuk ke format gitu ya, biar pada saat format MPS nanti nggak roaming gitu ya. Nggak roaming itu maksudnya nggak ada yang nggak paham atau ada yang mispersepsi gitu ya. Kalau data permintaan ini berkaitan dengan di forecast ya, kemudian order dari pembelian. Kalau inventory berkaitan dengan informasi on hand atau alokasi stok ya, stoknya untuk memenuhi order. Kemudian kalau aggregate planning ini terkait batasan tadi atau constraint yang ada di perusahaan kita. Ya, terkait dengan lot sizing, safety stock, kemudian lead time gitu ya. Nah, kalau RCCP tadi ya kebutuhan kapasitas yang misalnya ada kritikal tadi ya, item-item kritikal yang harus kita handling atau melakukan prosesnya lebih serius gitu ya, supaya tidak terjadi bottleneck pada saat proses produksi. Ini salah satu kenapa kok nggak jadi RCCP ini ada dua, ada yang menjadi inputan, ada yang menjadi yang mempengaruhi langsung kepada penjadwalan. Karena di situ dia sekaligus melakukan validasi terkait MPS-nya itu sudah benar atau enggak gitu ya. Salah satu fungsi validasinya melalui RCCP. Oke, selanjutnya nih kita kembali ke format MPS. Format MPS ini, nah tadi ada lot sizing tadi saya sampaikan ya. Lot size-nya berapa? Lot size-nya berapa? Kemudian safety stock-nya berapa? Demand time fence ini adalah batas waktu permintaan. Ya. Jadi periode, bisa dibilang periode mendatang dari MPS gitu ya, terkait dengan permintaan. Jadi batasan maksimal untuk melakukan permintaan itu kapan? Ya, kalau ini berkaitan erat dengan apa? Kalau demand time fence-nya ini berkaitan erat dengan akan mempengaruhi secara signifikan terkait MPS-nya, biasanya ini akan menjadi salah satu yang rigid, yang harus strict, yang harus memenuhi demand time fence-nya. Kemudian kalau planning time fence ini adalah batas waktu perencanaan
ya. Batas waktu kita dalam merencanakan itu kapan maksimalnya. Ya. Kalau misalnya perubahannya signifikan, nah ini kalau yang planning time fence ini bisa dievaluasi lebih lanjut karena sifatnya adalah planning. Gitu ya. Kemudian diisi di sini lead time-nya, misalnya di sini ya MPS untuk pembuatan handphone gitu ya. Lot size-nya berapa, saat ini ada berapa gitu ya. Misalnya kita lot size mau kasih angka 20 gitu ya. Nah, kemudian lead time-nya berapa dalam melakukan proses produksi itu. Lead time-nya adalah waktu yang dibutuhkan gitu ya. Dari awal sampai akhir biasanya. Kemudian on hand ini adalah bisa disebut juga inventory yang ada di kita yang saat ini sudah selesai produksi tapi belum terjual itu ada berapa. Ini dimasukkan sebagai informasi. Nah, ini saya contohkan time period-nya adalah weeks ya, 4 minggu dalam 1 bulan. Nanti ini kita akan coba beberapa case gitu ya. Sales plan atau sales forecast-nya diisi misalnya dalam 4 minggu ini 20 20 20 20 gitu ya. Nah, kemudian aktual ordernya berapa? Kemudian PAB ini project availability balance. Ini adalah proyeksi on hand inventory dari waktu ke waktu selama perencanaan MPS. Dari waktu ke waktu itu berapa? Ini menunjukkan status inventory juga yang memproyeksikan dari setiap periode waktu dalam horizon perencanaan MPS itu. PAB itu juga mungkin bisa dibilang juga project on hand balance gitu ya. Jadi ketika ada on hand di situ, PAB-nya itu akan dipengaruhi oleh on hand-nya ya untuk balancing ya, namanya balance itu untuk menyeimbangkan gitu ya. Nah, kemudian kalau ATP available to promise ini informasi dari biasanya tadi yang saya sampaikan dari marketing ya, diberikan berapa banyak item produknya gitu ya, berapa waktu yang kapan pelanggan itu akan bisa ada toleransi waktunya gitu ya. Istilahnya janji antara marketing dengan pelanggan gitu ya. Kemudian di situ nanti akan kita bisa dapatkan atau kita bisa ketahui terkait MPS-nya. Sampai format MPS ini ada yang ditanyakan? Teman-teman mahasiswa, ini sudah mulai banyak dari yang tadi saya mulai ini partisipannya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini ada studi kasus ini. Silahkan dibaca sekilas. Ini studi kasus dari PT Anti Petir Badai. Dia memproduksi penangkal petir. Nah, kemudian dasar perencanaan produksinya itu adalah mingguan, ya sama kayak yang tadi saya sudah contohkan ya, atau weeks gitu ya. Nah, untuk bulan ini rencana penjualan, nah ini masuk namanya rencana penjualan ini masuk di format yang ada di tadi. Kalau format tadi masuk di forecast gitu ya. Forecast. Kemudian ini flat 250 unit per minggu untuk memproduksi penangkal petir. Jumlah persediaan awal gitu ya. Persediaan awal ini ya bisa dibilang safety stock ya, bisa dibilang on hand gitu ya. 300 unit. MPS dibuat dengan menggunakan periode mingguan yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 4 minggu pada bulan ini. Ya, ini informasi harus didetailkan ya. Kadang terdapat beberapa bulan dalam 1 tahun itu ada yang sampai minggu kelima karena gitu ya. Kemudian kapasitas produksinya sebesar 350 unit per minggu. Nah, berapa jumlah MPS dan berapa sisa persediaan dalam proses produksi tersebut. Nah, ini bukan kuis ya, ini saya sampaikan salah satu studi kasus gitu ya. Nah,
Nah, ini jawabannya. Dalam minggunya kita tadi dari format gitu ya, format yang sudah saya sampaikan tadi, minggunya ada 4 minggu. Karena tadi jumlahnya ini adalah 250 flat, namanya flat itu ya berarti rata. Tiap minggu itu 250 forecastingnya gitu ya. Forecasting ini didapat dari mana ya? Dari tadi yang sudah saya sampaikan. Ini bukan hanya sekedar angka, tapi ini adalah hasil biasanya dari historical gitu ya, dari tren gitu ya. Nah, kemudian proyeksi ketersediaannya on hand sementara ini 300 unit. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung MPS-nya sehingga kita bisa memenuhi ramalan atau kebutuhan 250 unit per minggu. Nah, sebenarnya ini adalah perhitungan yang simpel ya kalau teman-teman mau memperhatikan, ini sebenarnya simpel. Jadi cuma terkait dengan perhitungan pertambahan dan pengurangan aja sebenarnya. Jadi karena kita punya nama on hand itu yang sudah kita miliki gitu ya. Kita punya 300 unit, kok di di minggu pertama, di peramalan pertama itu yang kita butuhkan cuma 250 gitu ya. Ya otomatis kita nggak usah capek-capek gitu ya. Nggak usah capek-capek memproduksi barang baru, kita tinggal ambil aja yang dari on hand, yang ada di warehouse atau inventory itu kita ambil aja 250 unit. Sehingga di situ ada kelebihan malahan ya, ketika kita sudah memenuhi kebutuhan atau peramalan permintaan dari customer 250 unit, kita masih ada sisa ini 50 unit. Nah, selanjutnya di minggu depannya ya, ini kan karena flat tadi ya 250 gitu ya, 250 ini kalau kursor saya kelihatan 250. Sehingga untuk MPS ini kita harus memproduksi sebanyak, karena tadi ini disampaikan kapasitas produksi adalah sebesar 350 unit per minggu. Ya kita produksi aja secara maksimal 350 unit. Nah, akhirnya ketika ada 350 unit, kita ada 50 gitu ya, total 400, kita pakai 250. Nah, akhirnya di situ ada masih kelebihan 150 ini bisa kita simpan. Nah, 150 bisa kita simpan. Kemudian di minggu depan lagi, karena ada permintaan 250 unit, yang ketersediaan yang ada di gudang kita atau on hand inventory gitu ya, itu cuma ada 150 minus 100. Nah, kita maksimalkan aja di angka kapasitas produksi supaya pada saat produksi itu running gitu ya, running well gitu ya. Dia begitu gerak langsung jalan maksimal gitu rate produksinya. Nah, sehingga di sini ada 350 unit ya ditambah 150, kemudian dikurangi permintaan tadi 250. Ini masih bisa kita simpan di 250 unit. Nah, di minggu keempat kita nggak perlu lagi produksi karena udah sama ini 250 unit. Akhirnya kita nggak perlu stok di gudang. Nah, ini adalah salah satu contoh ya MPS. Jadi dari total 1.000 permintaan ini ya kita bisa penuhi dengan cukup 2 kali produksi. 2 kali produksi dengan kapasitas yang kita maksimalkan. Itu salah satu contoh simpelnya. Sampai di studi kasus yang ini, ada yang ingin ditanyakan? Mas, Mbak. Ada yang open mic ini Mas Dede Zul Rahman, ini mau bertanya atau enggak ya? Terbuka saja mic-nya ya. Okay. Aman, Pak. Aman ya. Oke. Saya lanjutkan. Ini terkait bill of material. Tadi terkait contoh simple MPS. Nah, kemudian ini terkait bill of material. Nah, bill of material ini sangat besar ya. Sangat besar kontribusinya, dan ini
kalau mas-mas, mbak-mbak, atau teman-teman mahasiswa ini mempelajari lebih dalam terkait bill of material ini, insya Allah di semua bidang gitu ya, nggak cuma di perusahaan manufaktur gitu ya, itu akan bisa melakukan identifikasi terkait material-material yang lagi diproduksi. Ya, karena bill of material ini bisa dalam bentuk bahan mentah, bisa dalam bentuk rakitan, ya, subkomponen, suku cadang,